Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya mahasiswa PPG dari IAIN Palangkaraya, Program Pendidikan Profesi Guru periode 5 tahun 2022. Nama saya Arbayati, NIM 224262730662. Nomor peserta PPG 620870006282. Pada hari ini, Kamis tanggal 27 Oktober tahun 2022 akan melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran pada materi hormat dan patuh kepada orang tua dan guru di SDN 1 Pulau Membulau, Kecamatan Batagu, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah. Terima kasih saya ucapkan kepada seluruh dosen IAIN Palangkaraya yang sudah membimbing dan memberikan ilmunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Sehat. Hadir semua? Hadir. Sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa bersama-sama. 1, 2, 3. Sebelum kita melanjutkan ke materi, marilah kita menyanyikan lagu nasional yang berjudul Indonesia Raya. Ayo berdiri semuanya. 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Para anak ibu silakan mengambil buku dan alat tulisnya. Cek kembali kerapian duduknya, bajunya, tempat duduknya, supaya rapi. Sebab rapi itu atau kebersihan itu sebagian daripada iman. Di minggu yang telah lalu kita sudah
belajar mengenal Allah melewati alam semesta. Bukti tandanya Allah bukti tandanya Allah bahwa adanya alam semesta beserta isinya. Di dalam alam semesta terdapat benda-benda. Benda-benda itu ada benda mati, ada benda hidup. Kalau benda mati itu benda yang tidak bisa tidak bisa tidak bisa berkembang biak. Nah, kalau benda hidup, benda yang bisa bergerak, bisa bernapas, bisa berkembang biak. Nah, anak ibu ada yang tahu benda-benda hidup, contoh benda-benda hidup? Ayo. Iya, pintar. Apa lagi? Iya, siapa? Ayo, Mira. Apa lagi, Mira? Iya, tanaman. Nah, kalau contoh benda mati? Iya, pintar. Terima kasih. Nah, hari ini kita belajar pendidikan budi pekerti, pendidikan agama Islam dan budi pekerti dengan materi patuh dan hormat kepada orang tua dan guru. Sebelum kita memasuki pelajaran, Ibu ingin mengajak kalian untuk melakukan tepuk anak soleh. Silakan berdiri. 1, 2, 3. Tepuk anak soleh. Aku anak soleh, rajin sholat, rajin ngaji, orang tua dihormati, cinta Islam sampai mati. Yes. Nah, apa itu hormat dan patuh? Hormat itu adalah bersikap, sayanglah, bersikap ini sikap kita, sikap anak ibu. Nah, terhadap orang yang lebih tua. Misalnya anak ibu kalau berjalan ada orang tua, berarti kita berjalannya jangan terlalu cepat, mundur sedikit. Itu tandanya kita hormat. Hormat itu kepada orang yang lebih tua daripada kita, orang yang lebih muda daripada kita. Pokoknya hormat itu dengan siapa saja bolehlah kita hormat. Hormat itu sesuai dengan adat, sopan santun, dan mematuhi nasihat yang baik dari orang tua dan guru. Nah, kalau nasihat orang tua itu harus harus didengarkan. Nasihat dari guru juga harus didengarkan. Bilang guru biasanya kan, anak-anak bilang guru harus kalau Quran harus rajin belajar, harus sholat. Itu kalau yang diperintahkan guru. Ya. Nah, kalau anak yang patuh itu anak yang tidak melanggar aturan di rumah. Kalau ibu bilang, "Nak, kamu jangan jalan. Kamu siang ini tidur, habis tidur belajar." Itu namanya patuh. Nah, anak yang patuh tidak melanggar aturan yang diberikan oleh orang tua dan guru, baik di rumah, di sekolah, maupun di masyarakat. Satu, hormat dan patuh kepada orang tua. Orang tua terdiri dari siapa saja, sayang? Yang namanya orang tua itu? Iya, orang tua itu terdiri dari ayah dan ibu. Nah, hasil dari pernikahan ayah dan ibu, maka lahirlah kita, anak-anaknya. Nah, maka dari ibu mengandung kita selama 9 bulan hingga kita besar di
padamu dan patuh kepada kedua orang tuanya, serta berguna bagi nusa dan negara. Nah, itu harapan orang tua kita. Jadi kita jangan menyia-nyiakan usaha atau doa dari orang tua kita yang sudah membesarkan kita, sudah menyekolahkan kita. Nah, segala-galanya orang tua kita lah. Nah, maka dari itu kita selaku anak harus patuh, setia, sopan terhadap orang tua. Jasa orang tua itu sayang tidak akan pernah terbalaskan oleh kita, saking besarnya jasa orang tua terhadap kita. Ya kalau? Iya kan? Nah, iya. Merasalah? Nah, jasa orang tua itu tidak pernah terbalaskan. Nah, kenapa aku sampai sekarang sudah besar itu jasa orang tua kita. Dari kita dalam kandungan tadi sampai kita jadi anak, habis itu jadi tumbuh remaja, jadi tumbuh dewasa, itu semuanya jasa orang tua. Nah, di sini beberapa contoh sikap anak menghormati dan patuh kepada orang tua. Ayo, anak ibu siapa yang bisa memberi contoh sikap anak yang patuh terhadap orang tua? Ayo. Ayo. Ayo saya. Amira. Nah, di sini ada sayanglah beberapa contoh sikap anak menghormati dan patuh kepada orang tua. Nah, patuh dan taat bila dinasehati. Nah, seringlah dinasehati ibu. Nah, apa aja ibu di rumah? Iya, pintar naklah di sekolah. Ya. Habis itu rajin sholat dan belajar untuk memenuhi harapannya. Sholat latihan di rumah. Sanggup membantu di rumah sesuai kemampuan. Nah, kalau di rumah siapa yang suka membantu ibu? Siapa yang suka membantu mama? Iya, semuanya. Kita bisa membantu menyapu lah, kalau masih kecil menyapu, mengepel atau menyiram tanaman. Nah, selalu ingat mendoakan seperti doa di bawah ini. Berdoalah rajin bersama mama bila sholat. Apa bunyi doanya? Nah, doa yang umum sayanglah seperti yang kita lihat. Nah, bisa dibaca semuanya? Bisa. 1, 2, 3. Allahumma firli walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Artinya, ya Allah, ampunilah aku dan kedua orang tuaku, baik ibu maupun bapakku. Sayangilah mereka seperti mereka mengasihi aku di waktu kecil. Itu arti doa dari doa ibu bapak. 2. Mengapa harus hormat dan patuh kepada guru? Ayo, mengapa harus hormat dan patuh kepada guru? Iya, pintar apa lagi? Ayo, selain itu. Pintar apa lagi? Masih banyak yang lain. Iya, pintar. Ayo yang lain, ya yang laki-lakinya nih. Ayo, mengapa kita harus hormat dan patuh kepada guru? Ya, karena guru adalah pengganti orang tua kita bila di sekolah. Nah, orang tua kita kan di rumah. Kalau di sekolah ini bu guru yang mendidik kita, mengasih kita ilmu, mengajar kita mengaji, menjaga kita, semuanya diserahkan dengan ibu guru. Nah, jadi kita wajib menghormati ibu guru. Nah, sayanglah bu guru ini juga sama dengan orang tua kita lah, besar jasa
selama di dalam pelajaran, selama pelajaran berlangsung, semuanya bu guru yang menjaga kita. Jadi kita wajib harus hormat dan patuh kepada guru. Nah, contoh sikap hormat kepada guru. Ayo, siapa yang bisa? Contoh sikap hormat kepada guru. Ayo. Ayo. Pintar, tidak boleh bermalas-malasan kalau ibu mengajar. Apalagi karena kita hormat dengan guru. Iya, kita wajib mengucapkan salam. Assalamualaikum Bu. Bila bertemu lalu kita bersalaman. Nah, iya, kalau ibu guru sedang mengajar kita tidak boleh nakal, kita harus mendengarkan dengan ya. Nah, Berbicara dengan santun. iya, itu yang perlu, berbicara dengan santun. Lah, itu tandanya kita menghormati dan mematuhi bu guru. Nah, berikut adalah contoh cara menghormati dan mematuhi guru. Saat guru memberikan tugas atau PR, hendaknya selalu mengerjakan dan menyelesaikan tepat waktu. Yuk, ayo Pak, contoh yang tepat waktu. Ayo, contoh. Habis pulang sekolah langsung kerja. Iya, berarti besoknya sudah bisa dikumpulkan. Yaitu pintar. Nah, tidak bermalas-malasan. Gimana contoh yang tidak bermalas-malasan ini? Ayo. Jangan memainkan HP terus. Iya, apalagi? Iya, apalagi? Harus rajin belajar. Ya. Nah, saat bertemu dengan guru, kita mengucapkan salam. Assalamualaikum. Ayo, siapa yang bisa menirukan? Ya, coba. Iya, pintar. Ya, sini saya. Waalaikumsalam. Nah, pintar. Itu contoh mengucapkan salam. Bersalaman dan mencium tangannya. Memperhatikan wajah dengan berseri-seri. Tadi berseri-seri. Assalamualaikum Bu. Nah, saat guru memberikan nasihat, mendengarkan dengan tulus, mentaati nasihatnya. Nah, ujar ibu tadi, bila pulang sekolah, anak ibu harus rajin belajar di rumah, mempersiapkan diri untuk belajar di besok hari. Jadi harus semangat, harus banyak belajar. Nah, saat guru sedang mengajar, nah duduk tenang dan tidak mengganggu teman. Nah, seperti ini saya saat ibu sedang menjelaskan, anak ibu semuanya duduk tenang, tidak ada membuat keributan, kegaduhan. Tidak berbicara berisik dan gaduh. Nah, sama suasananya seperti hari ini, ucapkan terima kasih lah yang sudah bisa mendengarkan ibu dengan baik. Nah, memperhatikan pelajaran di sekolah. Memperhatikan pelajaran di sekolah itu apa contohnya saya? Mendengarkan ibu guru saat memberikan pelajaran. Iya, itu benar juga. Ini memperhatikan pelajaran di sekolah itu artinya saya bilang, seandainya besok hari Rabu kan jadwal pelajaran itu ada kan? Nah, jadi hari Rabu itu apa-apa aja. Jadi kita siapin dulu di rumah. Buku-buku kita taruh dalam tas. Jadi supaya besoknya tidak ada yang tertinggal. Nah, saat berbicara dengan guru. Nah, kalau berbicara dengan guru harus santun. Gimana contohnya itu? Ayo, siapa yang bisa? Siapa yang bisa? Iya. Apa kabarnya? Mudah-mudahan bu guru dalam
Amin. Bersuara tidak boleh keras. Ya. Tidak boleh memotong pembicaraan ibu guru. Nah, sekarang anak-anak ibu sudah ibu bagi menjadi kelompok satu. Jadi 3 kelompok. Sekarang anak ibu bagi menjadi 3 kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Di situ kalian melihat gambar. Nah, di dalam gambar pilihlah gambar berikut. Apakah termasuk hormat kepada orang tua, atau patuh kepada orang tua, atau hormat kepada guru, atau patuh kepada guru? Lihat gambar 1 sayang. Nah, lihat gambar 1. Itu gambar 1 itu. Kelompok 1 berdiskusi yang 5 orang lah. Kelompok 2 silakan berdiskusi yang 5 orang. Kelompok 3 silakan berdiskusi 5 orang. Lihat gambar. Lalu dipilih tema. Nah, tulis ada di bawah. Nah, kalian bisa berdiskusi bersama. Gambar ini apa? Sama-sama menulisnya. Silakan, tema. Diskusi. Misalnya gambar 1 apa kesepakatan kalian? Misalnya hormat dengan guru, tulis. Sampai selesai, tema. Habis itu ada tugas yang paling belakang. Nah, yang paling belakang ini jawablah pertanyaan di bawah ini. Nah, sebutkan contoh perilaku hormat dan patuh kepada orang tua. Bisa kan lo? Bisa lah. Bisa lah. Jangan bisa. Silakan hemat dan berdiskusi, jangan takut. Silakan. Ayo. Sama-sama. Ya, berdiskusi. Gambar 1. Lihat gambarnya sayang. Hati sama-sama. Oh, gambar 1 ini misalnya hormat kepada orang tua. Silakan tulis. Sambil dilihat gambarnya. Diskusikan saya. Ayo marilah. Jawablah pertanyaan di bawah ini, sedangkan contoh perilaku hormat dan patuh sudah dijelaskan. Nah, jadi diskusi juga. Nah, diskusikan di sini. Wajah mewah.
Gambar nomor 1 menunjukkan hormat kepada orang tua. Gambar nomor 2 menunjukkan hormat kepada guru. Gambar nomor 3 menunjukkan patuh kepada guru. Nomor 4 menunjukkan patuh kepada orang tua. Hasil dari kelompok 2. 1. Hormat kepada ibu di rumah. 2. Hormat kepada ibu di sekolah. 3. Patuh kepada ibu guru di sekolah. 4. Patuh kepada ibu di rumah. Dari diskusi kelompok 3. Gambar nomor 1 menunjukkan hormat pada orang tua. Gambar nomor 2 menunjukkan hormat pada guru. Gambar nomor 3 patuh kepada guru. Gambar nomor 4 patuh kepada orang tua. Dari hasil diskusi, anak ibu semua yang sudah memaparkan dari kelompok 1 sampai kelompok 3, semuanya alhamdulillah baik, sesuai harapan. Nilai dari kelompok 1 baik, kelompok 2 baik, dan kelompok 3 baik, semua bisa memahami hasil diskusi tadi. Nah, untuk selanjutnya kita kembali ke kesimpulan. Kesimpulan, hormat artinya berperilaku sopan. Patuh artinya taat atau menurut. Hormat dan patuh merupakan perilaku terpuji. Anak muslim harus sopan atau hormat kepada orang tua dan guru. Ayah dan ibu telah berjasa mengasuh dan memelihara kita. Kita harus patuh kepada mereka berdua. Hormat dan patuh kepada orang tua adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita juga harus hormat kepada sesama anggota keluarga kita. Misalnya hormat kepada kakak dan sayang kepada adik. Selain itu, kita wajib hormat dan patuh kepada guru. Beliau telah berjasa mendidik dan mengajarkan ilmu yang bermanfaat. Nah, sampai di sini paham? Paham. Kalau sudah paham, kita akhiri pembelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan anak ibu bisa menerapkan pembelajaran ini baik di sekolah maupun di rumah. Dan mudah-mudahan pelajaran ini bisa bermanfaat untuk anak ibu sekalian. Ibu akhiri dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillah.